Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_unair. Perkenalkan, saya Dr. Patria, spesialis kedokteran jiwa, sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, pada siang hari ini kita akan membahas topik yang lebih mengarah pada kaum milenial atau anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana menjaga kesehatan mental di kalangan milenial pada zaman now. Yang sudah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber yang merupakan seorang pakar di bidang kesehatan jiwa. Beliau adalah Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang merupakan staf pengajar ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sering dikenal sehari-harinya dengan sapaan Dr. Erika. Selamat siang Dr. Erika, bagaimana kabarnya hari ini dok? Selamat siang Dr. Patria, baik, luar biasa. Luar biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan gembira ya dok tentunya. Selalu dokter. Dokter, pada siang hari ini kita akan membahas tadi yang saya sudah sampaikan, milenial, merujuk pada definisi kata milenial yang sebelumnya saya browsing ini dok. Kaum milenial ini berdiri di antara generasi baby boomers dan generasi X. Ya, kadang-kadang disebut sebagai eco boomers karena ada peningkatan besar di era tahun 80, dekade 90-an. Karakter generasi ini biasanya mereka sangat melek teknologi, kemajuan pesat, penggunaan media komunikasi dan teknologi digital di seluruh belahan dunia. Mereka biasanya berkembang dengan banyak influensi dari ilmu pengetahuannya mereka berdasarkan riset, tapi juga mengembangkan liberalisasi politik dan ekonomi mereka, meskipun kadang-kadang pengaruhnya juga masih banyak diperdebatkan gitu ya dok. Nah, dari kebebasan dan kemudahan yang sudah mereka dapatkan ini, menariknya di riset oleh American Psychological Association di tahun 2023 mengatakan tingkat stres mereka ini justru yang paling tinggi dibandingkan kelompok-kelompok usia lainnya dokter. Dia ada di angka 6 dari 10, meningkat dari sebelumnya, di tahun sebelumnya itu 5,8. Sedangkan pada kelompok 50 hingga 50 tahun, 50 sampai 60 tahun usia itu malah lebih rendah dok. Mengapa dokter fenomena ini dapat terjadi dokter? Sebetulnya dari sisi pandang psikiatri ini seperti apa? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Baik, selamat siang sahabat Dokter Uner TV, salam sehat jiwa. Saya Dr. Erika, hari ini kita berbincang mengenai milenial ya, Iya. Patria. Baik, bicara mengenai milenial, kita pertama kali harus mengerti betul bahwa sebetulnya istilah milenial, baby boomer, generasi X, Y, sekarang ada namanya post Z yang disebut generasi alpha. Itu kita bicara mengenai kelompok generasi, begitu ya. Dimana setiap generasi itu unik, Dokter Patria, mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Dokter Patria tadi sudah jelaskan dengan baik kepada sahabat Dokter Uner TV, begitu ya. Nah, khusus untuk kaum milenial yang kita sebut ini, sebetulnya mereka itu berada di kelahiran 981 sampai sekitar 96. 81 sampai 96 ya dok. Ya, Oke. Yang saat ini memang banyak berinteraksi dengan kelompok generasi baby boomer, itu mungkin sebagai eyang bungnya, dan mama papanya, ayah bundanya itu biasanya dari generasi X gitu ya. Generasi X dok. Yang lahir tahun 65 sampai 80-an gitu ya. Mereka juga banyak berinteraksi juga generasi Z ya, adik-adiknya. Ya, berarti milenial sendiri itu mungkin kalau sekarang di usia 20 sampai 30 tahun gitu ya dok.
baik. Tapi jangan lupa kita juga akan bahas juga di generasi Z ya, karena Iya. sahabat dokter UNER TV tentunya juga banyak juga dari adik-adik mahasiswa begitu ya. Iya, kayaknya ini yang paling menarik, generasi Z ini yang begitu ya, setiap di hari antara selalu 97 diangkat. sampai 2012. 97 sampai 2012 Yang berarti. disebut Z Z generation. ya dong. Seperti yang Dokter Patria katakan tadi, generasi ini sudah mengalami perkembangan teknologi yang pesat. Jadi sangat melek, lebih melek dari generasi sebelumnya, baby boomer, X dan Y begitu ya. Dimana tidak lepas dari hasil teknologi yang berkembang pesat ini, berkembang pula lah media sosial. Media sosial ibaratnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi dia menyediakan segala macam informasi yang dibutuhkan oleh kita, tinggal ketik keluar begitu ya. Jadi semua kita, siapapun, mau generasi apapun, kalau kita mampu menggunakan gadget kita akan mendapatkan informasi yang kita mau. Tetapi dengan derasnya informasi yang kita mau dan otomatis ada preferensi pasti ya. Orang itu banyak yang suka informasi ini. Istilahnya sekarang apa? Trending begitu ya. Trending topik Ya, nih trending topik. di semua platform pasti ada trending topik. Generasi milenial dan Z sangat perlu untuk tahu yang trending saat ini apa. Apa itu dok? Ya terserah hari ini apa yang trending, itu mereka akan sangat mencari tahu tiap harinya. Berarti mereka tuh selalu up to date. Aku harus up to date Ya, nih. tapi hati-hati, up to date itu selalu diikuti dengan apa yang namanya FOMO istilahnya. FOMO ya, fear of missing out. Ya, dimana dia takut kalau tidak ikut, takut dinilai kuper, ketinggalan zaman. Padahal kadang-kadang kapasitas pada generasi milenial dan Z ini itu tidak sepenuhnya bisa, entah keterbatasan apapun yang dimiliki. Nah, inilah yang melahirkan suatu kecemasan, Dr. Patria. Baik. Kecemasan untuk FOMO begitu ya, kecemasan untuk ketinggalan. Nah, cemas ini kalau cemas itu sejatinya adalah emosi normal, tapi kalau berlebihan bisa sangat mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga menimbulkan gangguan ya dalam fungsinya. Iya. Nggak bisa lagi fokus sama tugasnya, apa yang harus dilakukan, karena kadang-kadang tidak bisa memisahkan apa yang harus dan apa yang ketakutan itu kadang-kadang bersifat maya kan. Ya nggak menentu, nggak tahu Ya, bagaimana. Dan inilah yang kemudian akan menimbulkan banyak masalah dalam kesehatan jiwa kalau tidak disikapi dengan bijaksana. Iya. Padahal teknologi tidak pernah salah, kitalah yang harus pandai memanfaatkan. Baik. Tentang fear of missing out, lalu kemudian mereka ini timbul kecemasan ya dok, anxiety biasanya. Aku anxiety nih biasanya kelompok-kelompok ini, aduh anxiety-ku kambuh, aku nih selalu kayak gini deh kalau misalnya ada sesuatu gitu. Nah, latar belakang kenapa sih kelompok milenial atau kelompok Gen Z ya banyak sekali menggunakan kata-kata selalu sedikit-sedikit mungkin anxiety gitu. Mungkin mereka di satu sisi kadang-kadang bagus ya dok, mereka lebih aware terhadap kesehatan mental, tapi di satu sisi mengapa kok mereka ini lebih sering anxiety gitu dok? Ya, itu tadi karena mereka membaca stimulus, mereka persepsikan mentah-mentah sehingga menimbulkan kecemasan. Kadang-kadang kecemasan itu melihat orang lain dicocokkan, dan mereka kan banyak melakukan self diagnosing ya terhadap dirinya dengan informasi-informasi yang mereka cari di internet, sehingga mereka seringkali melahirkan labeling untuk dirinya, yaitu tadi saya cemas, saya depresi, saya kok mengalami ini, saya mengalami itu, sehingga tertangkap oleh situasi sekelilingnya, oleh lingkungan. Generasi ini mempunyai sifat selain fear of missing out, FOMO, mudah cemas, apalagi mudah mengeluh. Mengapa dok sampai mudah mengeluh? Karena ketidakpuasan itu yang... Ya, karena ketakutan untuk mengantisipasi hal-hal yang belum terjadi dan labeling yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri itu. Sehingga mereka akan semakin mudah tertekan, seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Lalu dok, kalau dari labeling itu, apakah mungkin hanya terjadi pada di kelompok milenial atau sebetulnya mungkin pada kelompok-kelompok usia yang lain ini juga terjadi, tapi mungkin kita nggak terlalu tahu gitu dok. Ya tentunya bisa terjadi pada semua kelompok generasi gitu ya. Iya. Tapi pada kelompok yang saya sebutkan tadi itu lebih mudah
lebih rentan mengalami hal tersebut. Hal ini dilatar belakangi tentunya karena mudahnya platform ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemudahan aksesibilitas itu ya dok. Oke, baik dok. Lalu dok, berarti mungkin apakah selain dari kecemasan, apalagi dok mungkin dari kesehatan mental di kalangan generasi Z ini yang bisa terjadi selain cemas? Baik, sebelumnya untuk informasi bagi seluruh sahabat Dokter UNER TV ya, apa sih gangguan mental sebetulnya sebelum saya menjawab pertanyaan Dokter Patria? Yeah. Jadi gangguan mental itu sejatinya harus ada beberapa hal yang memenuhi. Tidak semua orang dengan mood cemas, depresi disebutkan sebagai gangguan mental, begitu ya? Yeah. Jadi gangguan mental itu diawali dengan gejala. Gejala itu dalam berupa gejala dalam proses pikir kita, ada kekakuan proses pikir kita, ada hal-hal yang bias yang kita pikirkan, seperti itu. Mungkin juga ada gangguan dari mood affect kita, seperti tadi contohnya cemas dan depresi, atau gangguan dalam perilaku harian kita yang menimbulkan distress. Apa itu distress? Tidak nyaman bagi orang tersebut dan berlanjut menimbulkan adanya disability. Apa saja disability? Gangguan fungsional, yaitu misalnya gangguan dalam fungsi harian, perawatan diri, pekerjaan, sosial, itu baru dikatakan. Spektrum gangguan mental itu luas kan ya Dokter Patria, dari gangguan mental yang ringan sampai berat. Nah, biasanya pada orang yang melakukan self diagnosing itu bisa mulai ringan sampai berat, tidak harus selalu berat seperti itu. Nah, simptom-simptom yang sering dikeluhkan itu biasanya berupa gangguan tidur, gangguan sulit fokus, begitu ya, simptomnya cemas, simptomnya depresi, gangguan belajar, seperti itu. Jadi itu kira-kira gambaran gangguan-gangguan yang sering dikeluhkan oleh generasi-generasi milenial dan Z ini. Baik, berarti gangguan-gangguan tersebut itu kalau memang mengalami gangguan kesehatan, tentunya itu harus ada semua dan lebih baik untuk dikonsultasikan, begitu ya dok? Ya, jadi memenuhi ada gejala, menimbulkan distress dan ada disabilitas. Ya, gejala, distress, dan disabilitas. Tentunya setelah melalui pemeriksaan. Iya, tidak boleh men-self-diagnosing sendiri. Mungkin kita nggak salah Dokter Patria ketika orang itu aware dengan masalah yang dia alami. Tetapi alangkah baiknya teman-teman sahabat Dokter UNER TV ketika merasakan itu, mungkin ada baiknya melakukan suatu pemeriksaan ya. Tidak melakukan self-diagnosing dan bahkan nanti kemudian melabeling dirinya. Betul. Sebagai suatu orang dengan gangguan mental, seperti itu. Betul, berarti pentingnya awareness dan dapat mengidentifikasi dirinya ini untuk apakah aku butuh bantuan. Kalau sudah butuh bantuan berarti sudah saatnya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Iya. Baik. Tantangan kesehatan mental yang paling umum dihadapi oleh kaum milenial atau kaum Gen Z ini apa sih dok? Selain dari fear of missing out tadi, mungkin terus kemudian akhirnya bisa menimbulkan kecemasan, mungkin adakah di kehidupan sosial mereka yang lain mungkin dok? Apakah ini juga berpengaruh terhadap pola asuh mereka atau mungkin di lingkungan keluarga begitu dok, sehingga membentuk mereka terjadi pribadi yang seperti ini? Iya, baik. Dalam suatu developing dari suatu gangguan mental, tentunya kita tidak bisa lepaskan hanya melihat dari satu sudut seperti ya ini salahnya media sosial, salahnya banjir informasi. Tentu tidak bisa begitu ya Dokter Patria. Kita harus melihat seseorang itu sebagai sesuatu yang holistik. Dari seorang itu lahir hingga nanti akhirnya tumbuh dewasa dan nanti akhirnya menjadi tua, begitu ya. Dalam proses perkembangan itu salah satu faktor yang akan menjadi suatu sorotan saat ini dan ditanyakan oleh ahli kesehatan jiwa biasanya memang pola asuh ya. Kenapa begitu sahabat Dokter UNER TV? Karena sejatinya pola asuh itu memberikan suatu meletakkan dasar bagi seseorang untuk dia mampu berperilaku, beradaptasi, bersikap, melakukan tugasnya di masa depan. Itu tidak bisa kita OT-OT ya, karena pola asuh itu sudah diberikan dan sudah kita terima begitu ya. Nah, tapi sebagai gambaran pola asuh itu akan menjadi dasar terbentuknya trust, percaya
kemudian esteem seseorang, citra diri yang baik bagi seseorang, kemudian atau yang disebut kepercayaan diri itu ya, sering disebut seperti itu, juga akan memberikan dasar terbentuknya empati, bagaimana orang itu bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan orang lain, ikut berbahagia, ikut juga berbela rasa seperti itu. Kemudian dia juga menguatkan ketahanan mental seseorang, bagaimana juga cara dia berelasi, itu juga terbentuk dari dasar dari pola asuh yang diterima. Jadi nanti sahabat Dokter Uner TV, ketika kita nanti diberi kesempatan menjadi orang tua, hendaknya kita mampu ya memberikan dasar itu, dan tapi tidak cukup hanya memberikan dasar. Yang paling penting juga dengan dasar yang baik tersebut memberikan kesempatan bagi generasi yang berkembang ini untuk berelasi, belajar dalam lingkungan peer group-nya. Jadi pola asuh yang baik juga harus disertai dengan proses pengalaman yang dialami. Jadi itu artinya pola asuh yang sangat overprotect tentunya tidak terlalu baik. Tentunya tidak baik juga ya dok. Jadi sesuatu itu harus juga ada love, ada batasan, tetapi juga harus ada lingkungan tempat seseorang itu tumbuh, mengeksplorasi diri, termasuk merasakan kegagalan, supaya dia bisa belajar dari kegagalan itu untuk menjadi lebih kuat di masa depannya. Baik, berarti semuanya ini saling berkolaborasi tentunya begitu ya dok. Tapi untuk kaum milenial sendiri, ini kan merupakan, kalau kita lihat mungkin dari sisi pandang kelompok usia yang lain, kayaknya kok paling beda sendiri. Nah, dari beda sendiri ini biasanya akan muncul gap, muncul ini perbedaan pendapat, saling senggol, saling bergesekan. Kadang-kadang gesekannya ini bisa meledak mungkin, atau mungkin menimbulkan percikan api yang lebih besar daripada biasanya. Bagaimana dok, dokter menanggapi antara gap generation dari kelompok baby boomer ke milenial dan Z, lalu kemudian alpha dok? Ya baik, ya gap generasi sahabat Dokter Uner TV tidak pernah bisa terhindarkan, termasuk ketika kelompok X itu bertumbuh kembang, pasti ada gesekan dengan baby boomer. Karena seperti saya katakan tadi sahabat Dokter Uner TV, tiap generasi itu unik. Mereka tumbuh kembang dengan kondisi psikososial yang ada pada saat itu, termasuk dengan kemajuan, kesulitan yang dihadapi pada zaman tersebut, sehingga membentuk kemampuan beradaptasi, membentuk cara bertahan, berperilaku, beremosi, termasuk menajamkan tujuan hidupnya. Jadi sahabat, setiap generasi itu unik. Apa yang dilakukan, yang harus kita lakukan agar tidak terjadi gap generasi. Ya, termasuk saat ini kan kalau banyak, generasi Z itu generasi strawberry. Iya itu dok. Mudah menyerah. Nah, sebetulnya pemahaman bahwa karakter tiap generasi itu unik harus dipunyai oleh setiap generasi. Kita harus mampu menaikkan awareness ini bagi para generasi baby boomer, ya kan? Supaya mereka juga paham kenapa ini terjadi, termasuk pada generasi X, Y, semuanya. Nah, dengan demikian setiap orang pada setiap generasi itu mampu memahami kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya cara berkomunikasinya itu saling mengerti gitu ya. Sama sebetulnya generasi milenial atau yang disebut atau Z itu juga memahami baby boomers, sehingga tahu baby boomer ini adalah seorang yang konvensional sahabat, yang sangat sama etika, concern seperti itu. Jadi cara berkomunikasinya tentu membutuhkan tentunya beda ya dok. Gitu ya. Yeah. Sehingga waktu itu teknologinya belum berkembang, sehingga mereka agak butuh waktu untuk menggunakan teknologi. Nah ini teman-teman milenial generasi Z hendaknya mampu toh memberikan bantuan supaya mereka lebih aware terhadap teknologi, menggunakan, sehingga nanti lebih lancar komunikasinya dengan generasi milenial ini. Ya. Berarti dengan kata lain itu asertif kah begitu ya dok? Ya, asertif, mau saling belajar. Mau saling belajar teman-teman. Jadi yang transfer of knowledge, respect, karena sebetulnya generasi baby boomer, generasi X ini harusnya juga sudah melahirkan kan generasi milenial dan Z ini ya. Artinya sudah terjadi transfer of wisdom kan sebetulnya, yang juga harus dipelajari. Jadi saling belajar itu untuk komunikasi antar generasi yang lebih
kohesif sehingga gap generasi bisa dikecilkan. Berarti itu teman-teman, kuncinya adalah mau saling belajar, komunikasi terbentuk dengan baik, dan sehingga terbentuk gap yang lebih kecil. Kita bisa meminimalkan itu ya dok. Dan yang penting Dokter Patria, komunikasi antar generasi harus ditindaklanjuti dengan kegiatan antar generasi. Nah itu dok, bagaimana dok, komunikasi ini kadang-kadang sering menjadi hambatannya mereka. Kadang-kadang saya ini udah berusaha, aku ini udah mau mencoba respect, tapi kayaknya kok tetap aja dianggap salah gitu. Bagaimana dok? Mungkin ada kiat-kiatnya mungkin bagi kaum milenial ini untuk bisa lebih meminimalkan hal itu. Ya, kaum milenial, sahabat Dokter Uner TV mencoba sekali belum tentu berhasil, tetapi tidak putus asa, berani mengungkapkan kesulitan, hambatan, itu akan memberikan solusi yang baik kepada generasi pendahulu kalian maupun adik-adik kalian, sehingga nanti pemahaman bahwa ini yang diinginkan, ini yang tidak diinginkan antar generasi itu tetap akan terjadi. Jadi jangan pernah bosan mencoba. Jangan pernah bosan untuk mencoba. Karena sifatnya generasi milenial dan Z ini cepat instan. Karena memang pola pikirnya cepat, semuanya satset begitu ya. Iya. Nah, pemahaman mengenai generasi baby boomer dan X ini butuh waktu. Nah, itu yang harus juga diberikan oleh generasi milenial dan Z. Anggapannya saling adjusting ya dok, saling menyesuaikan, sehingga nggak bisa semua yang satu minta terlalu cepat, yang satu masih belum bisa ngikutin, akhirnya jadi marah gitu. Jadi yang satu melambat, yang satu memahami, begitu ya dok. Nah dok, lalu tantangan-tantangan pada kaum milenial itu selain tadi mungkin fear of missing out, mungkin apa lagi dok dari sudut pandang dokter selama ini mungkin menjadi melihat sebagai dosen, sebagai psikiater, apa saja dok tantangan pada kaum milenial ini dok? Satu hal yang saya sangat concern adalah esteem. Kepercayaan diri ya dok? Esteem, citra diri, begitu ya. Citra diri, baik. Citra dirinya sering dibandingkan dengan orang lain, yang sebetulnya dikatakan lebih menurut mereka, sehingga yang ada dalam pemikirannya, saya kok nggak gini, saya kok nggak gitu, hanya dengan melihat Instagram orang lain, hanya dengan melihat foto atau postingan orang lain. Nah itu yang akan melahirkan kecemasan, kok merasa tidak ini tidak itu, kok merasa tertinggal, merasa kuper. Nah itu esteem itu sangat penting ya Dokter Patria, karena dengan esteem orang itu mampu menghargai diri sendiri, mampu memaksudkan tujuan hidupnya, dan mampu berjuang ke arah yang dia inginkan. Itu yang saya lihat. Esteem ini bagaimana dokter untuk bisa seseorang ini esteemnya selalu terjaga, atau mungkin meningkatkan paling tidak dok, self esteemnya dia itu untuk bisa kuat dimanapun dia berada, dimanapun dia ada, ditempatkan di lingkungan manapun gitu dok. Baik, esteem itu ada dua komponen dasar untuk terbentuk atau menjadi baiknya ya. Dari dalam diri sendiri sudah harus ada pandangan yang positif, tetapi juga perlu support dari lingkungan. Menyadari, sahabat milenial, menyadari bahwa diri kalian itu unik, warna diri kalian itu mahal, yang siap mewarnai dunia dan lingkungan kalian. Itu sesuatu yang harus dipunyai oleh setiap kita, tidak perlu di setiap generasi sih sebetulnya, tapi terutama kalian para milenial. Itu penting, dan tentunya lingkungan harus memberikan validasi yang baik, memuji, melakukan kritik yang membangun. Itu adalah salah satu cara untuk membentuk esteem yang baik. Dan pada setiap tahap perkembangan seseorang, Dokter Patria, itu sedikit berbeda. Iya. Terutama esteem itu harus terbentuk loh, mulai anak-anak, remaja, sampai nanti di dewasa. Berarti ini semuanya saling berkaitan dok, antara dari yang pertama dari orang tua sendiri, dari pola asuh, dari keluarga, dan kemudian berkembang ke lingkungan yang saling mengisi. Jadi apabila itu cukup semua, maka esteem ini akan dapat terbentuk dengan kuat begitu ya dok. Lalu mungkin kiat-kiat sekarang untuk orang tua. Nah sebagai orang tua mungkin kaum milenial nantinya juga akan ini ya dok, akan terus kemudian mereka
mempunyai keluarga, lalu kemudian bagaimana mereka yang kemudian juga tentunya pasti orang tua zaman X dengan orang tua milenial akan berbeda tentunya. Nah, orang tua dan pendidik ini bagaimana untuk bisa menciptakan kaum milenial ini untuk terbentuk lingkungan yang baik, terbentuk esteem yang baik. Adakah mungkin Dok saran? Iya, penting sekali ya, peran orang tua, peran guru, peran peer group itu sangat penting ya untuk terbentuknya suatu esteem yang baik gitu ya. Sehingga pertama komunikasinya ya Dokter Patria harus sehat dua arah. Kemudian dalam komunikasi yang baik itu tentunya ada yang didengarkan dan ada yang berbicara begitu ya. Berikan kesempatan juga pada generasi-generasi yang sedang berkembang ini yang kita bahas saat ini, generasi milenial dan Z, ketika melakukan suatu hal yang kurang tepat menurut penilaian begitu ya, menurut norma, berikan suatu kesempatan untuk menjelaskan alasan kenapa mereka melakukan tanpa kita melakukan judgmental yang berlebihan. Setelah itu beritahukan dan ajak berkomunikasi bagaimana itu kurang tepatnya menurut penilaian. Bila mereka memberikan suatu kreativitas yang semua luar biasa dan tidak terpikir oleh generasi yang sedang menilai itu ya, guru, orang tua atau siapapun, berikan validasi, pujian. Itu sangat-sangat diperlukan Dokter Patria untuk meningkatkan kepercayaan diri dan esteem seseorang. Dorong generasi ini untuk juga mempunyai tujuan hidup secara pribadi sesuai dengan kapasitas dirinya, tidak usah karena melihat orang lain, tapi bangun generasi ini untuk memahami potensi-potensi yang dimiliki dan dorong untuk berkembang. Jadi validasi emosi, pujian itu harus sama kencengnya dengan kritik, dengan atau bahkan hukuman yang diterima oleh karena suatu kesalahan. Tentunya juga mungkin kritiknya ini harus ditekankan bahwa kritiknya untuk membangun ya Dok. Kenapa? Kok dia salah? Itu makanya tadi saya bilang ajak bicara tanpa judgement apapun, itu sangat penting. Karena mereka pun juga kemudahan liberalisasi mereka untuk mendapat informasi, dan seringkali yang saya amati ini kelompok-kelompok milenial dan Z selalu menanya, mengapa kok bisa seperti ini, kenapa aku harus begini, begitu dan sebagainya, begitu ya Dok. Kalau komunikasi, buka komunikasi, anak-anak atau generasi yang lebih kecil nggak tahu apa-apa, tidak, karena saat ini banjir informasi itu mereka sudah ketahui, mereka sudah dapatkan. Terkadang juga tidak jarang ya Dok, kita malah dapat informasinya dari mereka dulu. Tapi jangan lupa minta maaf loh. Kalau memang ternyata ada kesalahan ketika mendukung, memang itu diperlukan. Jadi intinya itu proses yang egaliter. Baik, kedudukannya sama gitu ya. Tapi tetap harus norma dan etika sesuai dengan budaya tempat generasi itu bertumbuh kembang. Baik. Kemudian Dokter, ada titipan pertanyaan juga nih dari teman-teman FK, teman-teman mahasiswa FK. Tips dan trik mungkin Dok bagi kelompok milenial nih untuk menjaga kesehatan jiwa agar mereka ini sebagai mahasiswa ini, terutama mahasiswa FK, kadang-kadang yang baru pertama kali masuk, mungkin mereka baru pertama kali menghadapi tugas yang banyak atau mungkin jadwal kuliah yang padat, supaya bisa tetap sehat jiwa ini Dok. Sehat fisik, tentunya juga sehat jiwa. Iya, baik. Teman-teman milenial, generasi Z, sahabat Dokter Unat TV. Tips dan triknya dimulai dari sadarilah dirimu itu unik dan berharga. Warnamu berbeda satu dengan yang lain dan tidak pernah ada yang sama. Sehingga setiap kamu layak untuk menetapkan tujuan masa depanmu sendiri. Dan ingatlah, kereta hidupmu berbeda dengan kereta hidup temanmu, walaupun itu bestimu, begitu ya. Dan perjalananmu tidak sedang berlomba dengan perjalanan bestimu. Nikmati perjalananmu, sehingga kita tahu hambatan yang kita hadapi, prestasi yang kita alami, sehingga kita tidak
terpancing untuk berlomba dengan yang tidak perlu dilombakan. Sejatinya kamu harus melakukan itu dengan yang namanya mindfulness. Fokuslah terhadap apa yang sedang kamu hadapi, tanggung jawab, tapi jangan lupa untuk balancing hidupmu. Apa saja yang harus kamu balancing? Yang pertama tentu tugas kewajibanmu dengan kehidupan pribadimu, dengan olahragamu, dengan keluargamu. Setiap itu mempunyai waktu dan tempatnya sendiri. Sehingga kalau sedang di kampus belajar gitu ya, di Fakultas Kedokteran, fokuslah belajar. Tinggalin dulu masalah di rumah, keinginan nge-gym, jalan-jalan di mall, kongko-kongko sama bestie yang lain begitu ya, termasuk juga pacaran. Ketika sudah selesai melakukan tugas, nikmatilah hidupmu sebagai seorang anak muda. Bolehlah jalan di mall, bolehlah nge-gym sesuai dengan passion yang kamu inginkan. Termasuk ada loh yang passionnya kepengen jadi relawan, kepengen mengembangkan hobi musik, untuk ngeband, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh gini, di kelas dengerin kuliah sambil lihat Netflix gitu ya, sama mantau IG, itu tidak mindfulness. Itu yang sering menimbulkan, kok semuanya nggak kelar ya, kok aku nggak fokus ya, kok aku ketinggalan ya sama orang lain. Jadi sahabat, bijaksanalah dalam hidup dan pilihan hidup. Itu Dokter Fatir. Baik Dokter Erika. Tampaknya pembicaraan kita ini semakin siang, semakin menarik sebetulnya Dok. Namun karena ada batasan waktu, kalau kita buka terus, maka sebetulnya akan semakin luas dan mungkin akan semakin timbul pertanyaan banyak sekali. Tapi kita bisa mampatkan dalam pertemuan kita di siang hari ini bahwa menjaga kesehatan jiwa pada generasi milenial atau generasi Z itu yang pertama harus saling terbentuk komunikasi yang baik, komunikasi yang asertif, lalu kemudian belajar untuk dapat memvalidasi diri, lebih menyayangi diri, tahu batasan dan kemampuan dari diri masing-masing, dan mencintai diri ini perlu untuk dilakukan satu-satu begitu ya Dok. Satu-satu, tidak perlu takut. Kadang ritme dari si A, ritme dari teman yang lain akan berbeda karena itulah manusia ya Dok. Karena itu sehingga kita tidak perlu takut dan selalu bisa untuk mensyukuri sehingga mindfulness itu selalu ada dalam diri kita masing-masing. Baik Dokter, akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati sahabat Dokter UNER TV ataupun pada narasumber pada hari ini yaitu Dokter Erika. Sangat menarik sekali ya Dok. Terima kasih banyak atas kesempatan Dokter hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini menjadi suatu manfaat yang besar bagi sahabat Dokter UNER TV semua. Kami undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.